Assalamualaikum, this is Dina. Di video kali ini aku akan ngejelasin tentang apa itu valuta asing, fungsi valuta asing, jenis valuta asing, dan sistem valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran di skala internasional. Tetapi tidak semua jenis mata uang dapat digunakan sebagai alat tukar di perdagangan internasional karena biasanya syarat utama valuta asing yaitu mata uang itu memiliki sifat hard currency atau berpengaruh terhadap mata uang lainnya. Mata uang yang bersifat hard currency ini biasanya berasal dari negara-negara maju yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian, contohnya euro, dolar Amerika, dan yen Jepang. Selain itu, valuta asing ini juga sebagai devisa bagi negara. Karena semakin banyak mata uang tersebut digunakan, maka akan semakin menguntungkan bagi negara tersebut. Selanjutnya, apa itu fungsi valuta asing? Yang pertama, sebagai alat pembayaran. Valuta asing ini digunakan sebagai alat pembayaran yang diakui oleh seluruh negara dan sah digunakan. Oleh karena itu, valuta asing ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran hutang di skala internasional. Kedua, sebagai alat tukar, valuta asing dapat digunakan sebagai alat tukar di skala internasional ketika kita memberi produk atau jasa di perdagangan internasional. Ketiga, pengendali kurs. Kurs adalah nilai tukar yang berpengaruh terhadap mata uang lainnya. Karena kurs bersifat fluktuatif, maka kurs harus dikendalikan dengan valuta asing agar ketika dia turun atau ketika dia naik, rentangnya itu tidak terlalu jauh. Keempat, mempermudah aktivitas perdagangan di skala internasional. Karena biasanya hambatan di perdagangan internasional ini yaitu perbedaan mata uang dari satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya valuta asing diharapkan itu mempermudah perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia akan membeli kapas ke Inggris. Tidak mungkin Indonesia menggunakan rupiah, sedangkan Inggris itu menggunakan dolar. Oleh karena itu, kita menggunakan valuta asing dolar sebagai alat transaksi. Selanjutnya, bentuk valuta asing. Yang pertama, bentuk fisik. Bentuk fisik ini biasanya seperti yang kita ketahui itu alat pembayaran secara nyata yang biasa kita kenal sebagai uang kartal. Contohnya uang logam, uang kertas, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk non-fisik. Bentuk non-fisik ini bisa berupa cek, hutang wesel, atau surat-surat berharga. Selanjutnya, sistem valuta asing. Yang pertama ada sistem valuta asing tetap atau biasa kita sebut Fixed exchange rate. Fixed exchange rate ini biasanya segala keputusan itu berpusat kepada bank sentral atau pemerintah itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan untuk mata uang itu. Yang kedua, sistem mengambang atau floating exchange rate. Floating exchange rate ini dipengaruhi oleh pasar atau segala keputusan itu terjadi ketika kita bertransaksi di perdagangan internasional. Ada sistem mengambang terkendali. Sistem ini menggabungkan antara sistem terpusat dan sistem mengambang. Oleh karena itu, pemerintah dan pasar memiliki kemampuan yang sama dalam mengendalikan valuta asing ini. Mekanisme segala ketentuan pada pasar ditentukan oleh pasar, sedangkan pengendalian harga tetap dikontrol oleh pemerintah dan bank sentral. Selanjutnya, jenis valuta asing. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual ini yaitu di mana ketika money changer akan menjual mata uang asing kepada kita. Contohnya ketika kita akan berpergian ke Amerika, maka kita harus menukarkan rupiah kepada dolar Amerika. Misalnya, kita akan menukarkan sebanyak 20 juta. Pada saat itu, nilai dolar Amerika adalah 15.000. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan 1.400 dolar untuk
$1.400 Amerika sebagai alat tukar ketika kita di Amerika nanti. Yang kedua ada kurs beli. Kurs beli ini dimana ketika kita akan menukarkan atau money changer akan membeli uang asing kepada kita. Contohnya ketika kita pulang dari Amerika, uang kita tersisa $5. Oleh karena itu kita akan menukarkan uang $5 ini kepada money changer kepada rupiah dengan $5 dikali 15.000 yaitu 75.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.